Shalom, ibu-ibu sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya luar biasa ya. Kalau saya biasa di luar. Ya, baik Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka dari kitab 1 Samuel, pasal 25 ayat 23 sampai 31. 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 31. Lalu nanti natsnya akan diambil dari Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1 menjadi nats kita. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 31 berbunyi demikian. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikian ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budak-budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Nats kita dari Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudara, siapa yang tidak kenal sosok dalam Alkitab yang satu ini, yaitu Abigail? Ada di sini yang namanya Abigail? Siapa? Oh, Rahel. Tahu Abigail? Ibunya tahu enggak? Ngasih nama Abigail, wanita yang baik hati. Ceritanya tahu, Bu? Ya, saudara, mungkin memang Abigail ya di dalam gereja kita kurang diangkat, gitu ya. Ya, padahal dia adalah sosok wanita yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang hubungannya begitu dekat dengan Raja Daud. Abigail itu adalah istri dari seorang pengusaha yang kaya raya. Siapa namanya? Siapa namanya? Nabal, betul ya. Nah, mungkin sebagian dari kita membayangkan bagaimana Abigail ini adalah sosok yang begitu beruntung. Ya, bagaimana tidak? Dia menikah dengan seorang konglomerat.
Wah, enak ya kalau punya suami konglomerat. Ada yang mau jadi istri konglomerat? Nah, sekarang sudah punya suami belum, Bu? Sudah. Wah, enggak boleh kalau yang sudah punya suami. Ya, kita membayangkan bagaimana enaknya jadi Abigail. Ya, bagaimana tidak, hartanya begitu berlimpah. Tercatat dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ya, apalagi Alkitab mencatat Nabal ini adalah keturunan Kaleb. Ada yang tahu siapa Kaleb? Kaleb tahu? Siapa? Ya, Kaleb adalah salah satu pemimpin bangsa Israel yang bersama Yosua membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Sehingga tentu dia adalah seorang yang berkarakter baik. Ya, karena bibit, bebet, dan bobotnya baik. Ya, seorang pemimpin Israel, ya, keturunan pemimpin Israel. Ya, sudah kaya, konglomerat, ya, dia adalah keturunan, ya, salah satu pemimpin Israel. Ini kan wah luar biasa ya, bayangan kita begitu luar biasa, begitu beruntungnya Abigail. Tetapi saudara, bagaimana realitanya? Ternyata betul apa kata pepatah Jawa yang mengatakan urip mung kok mampir ngombe sawang sinawang. Ya, urip mung sawang sinawang. Ya, bayangan kita wah kalau jadi istrinya ya yang punya Pemalang ya, istrinya Vicky Prasetyo gitu ya, calon Bupati Pemalang gitu ya. Wah, pasti begitu indah gitu ya, begitu bahagia. Nah, Nabal ya, seorang konglomerat ya, seorang keturunan pemimpin Israel. Wah, pasti beruntung Abigail ini. Ini ternyata tidak, saudara. Tidak seperti yang kita bayangkan. Karena rupanya Nabal, ya, suami Abigail ini adalah seorang yang sangat keras. Ya, dia seorang yang kasar, seorang yang tidak sopan, seorang yang emosional. Ya, dia seorang yang bebal. Ya, sesuai dengan namanya. Ya. Jadi Nabal itu artinya bebal. Jadi besok kalau punya anak atau punya cucu, jangan dikasih nama Nabal ya. Ini kalau dikasih nama Nabal wis beling sisan. Beling tenan nanti anaknya ya. Bebal itu ya. Nabal itu artinya bebal. Nah, saudara, dikisahkan pada saat itu bagaimana Daud bermaksud untuk melakukan sebuah kebaikan bagi Nabal. Jadi pada saat itu dia mengatur anak buahnya untuk menjaga kawanan domba milik Nabal. Jadi Daud ini memang orangnya baik hati. Ya, orang yang namanya Daud juga pasti baik hati. David Budiman, David Nugrahaningwidi itu baik hati. Ya. Daud ya pada waktu itu juga begitu baik hati. Ya, dia mengatur anak buahnya untuk menjaga kawanan domba milik Nabal. Nah, tetapi saudara, rupanya kebaikan Daud justru dibalas dengan sikap kurang ajar dari Nabal. Ya, saat dia menanggapi permintaan Daud. Jawaban Nabal kepada Daud itu seperti air susu dibalas air ketuban. Air tuba ya. Ya, saat itu saudara, Nabal tidak menggubris pembayaran upah yang diminta Daud setelah menjaga domba-dombanya di Gunung Paran. Yang tentu saja Daud ya menjadi begitu marah. Sampai-sampai dia menyatakan akan membunuh semua orang yang ada di rumah Nabal. Nah, mendengar hal tersebut, Abigail menyadari bagaimana kemarahan Daud ini pasti akan berdampak buruk
ya bahkan sangat buruk bagi keluarganya, sehingga dia pun berpikir untuk segera bertindak. Dan benar saudara, Abigail mencari cara untuk mendapatkan pengampunan dari Daud. Ya, karena Abigail ini mengenal betul Daud ini adalah hamba Tuhan. Karena itu Abigail mengirim sebuah hadiah kepada Daud dan ia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Daud. Dan dengan cerdiknya dia juga membawakan makanan untuk pasukan Daud. Dan akhirnya Daud bersimpati kepadanya dan tidak jadi menghukum keluarganya. Jadi Daud ya, amarahnya, kemarahannya reda ya karena Abigail bertindak. Nah, saudara, dari kisah tersebut maka kita bisa melihat bagaimana Abigail ini adalah seorang sosok wanita yang berkarakter baik di dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Dalam kisahnya tadi, Abigail mampu bertindak, sekaligus juga mengambil keputusan yang tepat, ya, demi untuk menyelamatkan keluarganya, sekaligus juga untuk melindungi suaminya dari bahaya yang akan mengancamnya. Dan sungguh saudara, Abigail adalah seorang negosiator yang handal. Dia berani mengambil inisiatif untuk menanggung kesalahan suaminya. Ya, seperti yang sudah dikisahkan tadi, Abigail menyiapkan berbagai macam makanan untuk Daud dan juga orang-orangnya ya demi untuk menyelamatkan suaminya. Dan ia bahkan rela merendahkan diri serendah-rendahnya, sujud ya di kaki Daud dan memohon ampun atas kesalahan suaminya. Bahkan tadi kalau kita membaca Alkitab kita secara cermat, dia mengatakan, timpakanlah kesalahan suamiku kepadaku. Sampai akhirnya saudara, Raja Daud pun bersimpati dan dia kemudian menjadi tidak murka lagi dan selamatlah keluarga Abigail. Nah, pertanyaannya saudara, di dalam kehidupan saat ini ada berapa banyak orang, khususnya wanita ya, yang berkarakter seperti Abigail? Kok diem? Ada berapa banyak wanita yang berkarakter seperti Abigail? Banyak enggak? Yang benar? Banyak enggak? Betul? Kecap ya nomor 1 ya. Ya karena ternyata tidak banyak. Sebab pada saat ini kerap para wanita disibukkan dengan aktivitasnya sehari-hari sehingga seringkali melupakan hikmat Tuhan untuk bisa dengan bijak dan tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan masalah, khususnya masalah keluarganya. Bahkan ironisnya lagi saudara, di zaman sekarang ketika teknologi informasi ya dengan berbagai macam media sosialnya memasuki kehidupan kita, banyak wanita yang sudah tidak menjalankan tugas atau perannya sebagai wanita bijak. Ayo, benar enggak? Saudara, lihatlah di sekitar kita. Ada berapa banyak wanita yang dari pagi, ya siang, sore, malam, hingga pagi lagi asik bertiktok ria, ya, asik joget sana, joget sini, ya berhahahihi sampai melupakan tugasnya, ya, sebagai ibu ataupun sebagai istri. Sudah ada berapa banyak keluarga yang hancur hanya gara-gara kecanduan media sosial. Ya saya sih percaya di sini baik-baik, tidak pernah tiktokan, ya. Tapi awas ya nanti ketahuan tiktokan sama saya ya. Ya tetapi di luar sana saudara ada berapa banyak keluarga yang hancur
gara-gara media sosial. Ya, karena sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Belum lagi saudara, ada berapa banyak wanita yang saat ini kerjaannya hanya menuntut dan menuntut suami. Pokoknya ada uang, abang disayang, ndak ada uang, abang ditendang gitu ya. Saudara, tentu kita miris mendengar bagaimana di Kabupaten Pemalang ini, saudara. Ini data valid loh ya. Di Pemalang ini ada 1.894 pengajuan cerai pasangan suami istri sepanjang bulan Januari hingga Juni 2024. Dari Januari hingga Juni 2024 ada 1.894 pengajuan gugatan cerai. Dan dari angka tersebut, saudara, pengajuan perceraian didominasi oleh apa? Masalah ekonomi dan orang ketiga. Ya, media sosial di satu sisi memang memiliki hal-hal yang positif. Misalnya saja komunikasi kita ya antara satu dengan yang lain ya dapat bisa lebih lancar. Informasi-informasi dari berbagai belahan dunia manapun juga dengan cepat bisa kita terima. Tetapi saudara, di sisi yang lain ternyata lebih banyak hal yang negatif. Karena semua kelancaran dan kecepatan informasi tersebut membuat banyak orang kebablasan, saudara. Ya, saudara, dalam dunia teknologi informasi dikenal dengan istilah mendekatkan yang jauh. Ya, tentu kalau dipakai untuk saling berkomunikasi yang positif, menjaga tali silaturahmi, ya, dan untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif, ya, yang bukan hoax. Tentu semuanya bagus, saudara. Tetapi yang terjadi adalah semuanya kebablasan. Ya, semuanya kebablasan. Betul, saudara, mendekatkan yang jauh. Tetapi yang didekatkan adalah suami atau istri orang. Ya, bukan muhrimnya, saudara. Ya, itu yang didekatkan. Nah, tentu hal ini sangat berbahaya. Karena pada dasarnya ya orang ketiga tersebut pasti akan merusak rumah tangga kita. Belum lagi informasi-informasi tentang kehidupan yang penuh dengan hedonisme. Kerap membuat banyak wanita tergiur untuk juga ikut menikmatinya. Coba saudara di media-media sosial kayak TikTok gitu ya. Tiap hari kita buka, isinya apa? Daster cantik, ya, alat-alat rumah tangga yang bagus-bagus, ya, juga ya, banyak orang pamer ini, pamer itu. Dan kalau kita tidak kuat, ya akhirnya apa? Kepengin, ya, kepengin juga. Dan ya itu tadi yang saya katakan tadi ya, akhirnya kerjaannya hanya menuntut saja. Minta inilah, minta itulah. Dan kalau tidak dituruti gimana? Ngambek, marah, tidak puas, dan bahkan ada yang sampai minta cerai. Saudara, tentu apa yang saya paparkan ini bukan dalam rangka memojokkan saudara-saudara sebagai kaum wanita. Bukan, saudara. Karena apa, saudara? Karena banyak pria yang juga karakternya amburadul seperti Nabal dalam kisah tadi. Tetapi saudara, marilah kiranya kita boleh menjadi wanita-wanita yang bijak seperti Abigail tadi. Ketika sang suami ya mungkin suatu saat mengalami kesulitan, ya, kita bisa langsung bertindak. Bukannya malah protes, bukannya malah komplain.
Coba saudara kita bayangkan dalam kisah Nabal tadi, ya. Nabal sekeluarga ya menghadapi masalah itu semua gara-gara siapa? Ya gara-gara Nabal sendiri, ya. Sang suami sendiri, sang kepala rumah tangga itu sendiri. Tetapi bukannya Abigail menyalahkan Nabal atau bersikap tidak mau tahu alias cuek ya, atau bahkan menggugat cerai Nabal. Abigail justru mengambil inisiatif untuk bertindak segera menyelamatkan keluarganya. Sehingga saudara sungguh sangat jauh dengan sikap sebagian besar para wanita, ya terutama wanita masa kini. Oleh sebab itu saudara sebagai wanita pengikut Kristus, mari kiranya kita juga bisa memiliki sikap dan juga karakter seperti Abigail. Wanita yang bijak, wanita yang dapat membuat kehidupan rumah tangga bahagia. Kenapa saudara? Karena Abigail adalah seorang wanita yang bijaksana, yang dewasa, dan juga matang di dalam pemikirannya. Dan kematangannya itu terlihat nyata melalui sikap dan perilakunya sehari-hari. Dan sejatinya saudara, pertambahan usia kita pun mestinya harus ya berbanding sejajar dengan kedewasaan ataupun kematangan kita. Tetapi sayangnya saudara, yang lebih banyak terjadi justru seiring bertambah usia kita, ya kita malah justru makin bertambah egois, malah ya makin sulit untuk menguasai diri. Dan hal tersebut seringkali pada akhirnya menjadi batu sandungan. Dan sudah pasti tidak menjadi kesaksian yang baik bagi sekeliling kita. Nah saudara, kisah Abigail sore hari ini semoga menyadarkan kita semua bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan adalah dasar sekaligus sumber segala hikmat dan pengertian. Tuhan pasti memberikan kita hikmat dan pengertian dalam seluruh situasi, sehingga kita makin memahami kehendaknya melalui dan di dalam hidup kita. Dan kesadaran itu saudara sepatutnya sekaligus menjadi dorongan dan motivasi bagi setiap wanita yang mungkin saat ini sedang bergumul di tengah-tengah keluarganya. Karena sekali lagi saudara, wanita bijak adalah kunci apa? Keluarga bahagia. Ya, di dalam kehidupan rumah tangga memang kebahagiaan itu harus kita bangun bersama-sama. Ya, antara suami, istri, anak-anak. Tetapi saudara, mari sebagai wanita kita seperti Abigail mengambil inisiatif, menjadi wanita yang bijak. Supaya apa? Supaya keluarga kita bahagia. Ya, kalau suami kita sedang ada masalah, ya ayo, ya mungkin kita mendinginkannya, kita buat suami kita slow down dulu, ya. Jangan malah lagi pulang kerja, ya di kantor atau di tempat kerjanya dia lagi bunek pusing, gitu, dimarahi bosnya, ya. Pulang ke rumah, papa nanti kebasa ya, beli rok. Ya muntap lah saudara. Nah itu siapa yang salah? Ya tentunya kita saudara. Ya sebagai wanita mestinya harus tahu kapan kita berbicara, kapan kita mengambil inisiatif, dan kapan ya kita berperan untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga bahagia. Ingat saudara, apa dan bagaimanapun kehidupan keluarga yang sedang kita jalani saat ini, tetaplah berkomitmen untuk terus berlatih dan berlatih. Sehingga percayalah kita akan bertumbuh menjadi murid Kristus yang kuat, murid Kristus yang dewasa. Amin.
Ya, setiap wanita perlu menyadari bahwa hidupnya amat sangat berharga, sehingga keberadaan diri kita sebagai wanita adalah sebuah keindahan. Sungguh saudara, para wanita adalah mahakarya Allah yang diberinya satu peran istimewa sebagai apa? Penolong. Coba, penolong sama yang ditolong kira-kira kuat yang mana? Penolong. Jadi sebetulnya bapak-bapak ini ya lemah kok. Harus ditolong. Dedegetok sing keton sangar, keton kuat ya, jane lemah saudara. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, kalau wanita atau istri tidak bisa menjadi penolong, ya kita tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga. Ya, sang suami sebagai laki-laki ini pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Wanita yang harusnya menjadi penolong, ora gelem jadi penolong. Ya, bisa dibayangkan seperti apa. Nah, sekali lagi saudara, mari kita belajar dari Abigail, seorang wanita bijak yang bisa menjadi penolong bagi keluarganya. Mari kita meteraikan firman Tuhan yang menjadi nats kita hari ini, Amsal 14 ayat 1. Kita baca bersama. Ini oleh-oleh kita untuk kita bawa pulang ke rumah. Amsal 14 ayat 1. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh untuk makanannya dengan akhirat. Ya, mari saudara, jadilah wanita-wanita yang bijak ya, karena dengan kebijakan saudara-saudara sekalian, maka rumah tangga kita pasti akan kokoh. Dan kalau rumah tangga kok bisa hancur, introspeksi dirilah. Karena jangan-jangan kitalah yang meruntuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.